Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, kami datang dalam rumah-Mu. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Kami percaya bahwa hari ini kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Lawat umat-Mu, lawat jemaat-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dimateraikan dalam hati kami, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Kami mempersiapkan hati kami, jiwa kami, roh kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Lawat kami ya Tuhan Yesus. Dan pada waktu kami mendengar firman Tuhan, kami keluar dari rumah ini, dari rumah-Mu Tuhan, kami diberkati, iman kami dikuatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Salam Bapak Ibu, apa kabar? Saudara masih semangat dengan Tuhan? Saya percaya bahwa saudara masih terus semangat dengan Tuhan pada hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya ingin supaya saudara terus bergerak maju. Saudara tidak mundur, tapi saudara mulai bergerak maju, karena Tuhan akan memberikan kepada saudara sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin berkhotbah pada hari ini dengan tema khotbah teruslah bergerak maju atau move on. Katakan move on. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang belum bisa move on. Tidak peduli apapun keadaan kita, move on adalah segala sesuatu yang harus kita jalani. Nah Bapak Ibu Saudara, hidup ini dinamis. Kadang saudara mengalami kemajuan, namun kadang juga kita mengalami kemunduran. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus terus maju di dalam Tuhan. Katakan amin. Saudara mau maju dalam Tuhan? Kalau saudara mau maju dalam Tuhan, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini. Apa artinya move on? Yang pertama, move on artinya saudara tidak berhenti di suatu tempat. Seringkali firman Tuhan berkata supaya kita jangan puas diri. Seringkali kita puas diri Bapak Ibu Saudara. Kita sudah keadaan kita hanya begini-begini saja Pak Ronald, tidak bisa dirubah. Tetapi firman Tuhan berkata tidak berhenti di suatu tempat. Di saat saudara berhenti di suatu tempat, saudara stuck di satu tempat, saudara tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Maka dari itu saudara harus maju terus. Jangan puas diri dengan apa yang ada pada dirimu. Saudara, kita belajar daripada Ruth. Ruth itu dia mengikuti Naomi. Kemana saja Naomi pergi, dia mengikuti. Dia tahu pada waktu dia mengikuti Naomi, maka kehidupannya akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Coba saudara lihat di sebelah dan saudara katakan, tidak berhenti di suatu tempat. Jangan berhenti di suatu tempat. Ketika kita berhenti di suatu tempat atau kita sudah masuk terjebak dalam zona nyaman, itu sangat berbahaya. Makanya Bapak Ibu Saudara, pada waktu tantangan persoalan hidup ada dalam hidupmu, pada waktu engkau menerima segala sesuatu yang mungkin tidak enak, jangan berhenti, jangan stuck, jangan terjebak dalam zona nyaman. Tetapi kita keluar dari zona nyaman. Walaupun jalan seringkali terasa berat, tapi kita percaya Tuhan akan menolong saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak apa-apa jalan terasa berat, sebab dia menanjak. Daripada saudara merasa jalan terasa ringan namun menurun. Menanjak gak apa-apa. Mungkin saudara berusaha untuk hari-hari ini, Tuhan aku harus semangat, hari-hari ini aku harus bangun imanku. Mungkin terasa berat saudara, menanjaknya terasa berat, saudara mulai naik perlahan, gak apa-apa. Tapi saudara akan sampai di atas. Daripada saudara bilang, oh jalanku ringan tapi menurun, lebih baik saudara terasa berat tapi saudara terus berada di atas. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti di suatu tempat. Pada waktu saudara berhenti di suatu tempat, saudara sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Maka dari itu move on lah segera. Amin Bapak Ibu. Teruslah bergerak. Yang kedua, apa arti move on? Yang kedua, berorientasilah ke depan. Orang selalu melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Karena saudara perhatikan di sini, jangan melihat ke belakang.
Karena tidak ada masa depan di masa lalu. Mari kita buka Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25. Tidak ada masa depan di masa lalu. Jadi saudara yang hidup dengan masa lalu itu, saudara bertobat. Saudara harus lihat masa depanmu penuh dengan harapan. Amsal 4 ayatnya yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, tidak salah Tuhan menaruh mata kita ini di depan. Supaya apa? Kita bisa melihat ke depan. Coba kalau Tuhan taruh mata kita di belakang, jadinya apa? Jalannya mundur terus. Tuhan taruh mata kita di depan supaya kita bisa melihat ke depan. Amin. Saudara percaya bahwa masa depanmu ada di tangan Tuhan? Jangan hidup dengan masa lalu. Masa lalu biarlah masa lalu. Tetapi lihatlah masa depanmu akan penuh dengan harapan. Sekali Tuhan berjanji, masa depanmu gemilang, gemilang. Tetapi seringkali kalau kita sudah bilang gini, bisa nggak ya? Kadang-kadang Pak Ronald, aduh Pak Ronald kalau ngomong itu enak loh Pak Ronald. Tapi kalau jalani itu, saudara, percaya saja masa depanmu penuh dengan harapan. Amin. Jangan bilang begini, masa depanku nggak tahu Pak. Aduh gimana ya Pak? Aduh Pak gimana ya? Tetap, kalau masa depan rumah tanggamu ada dalam genggaman tangan Tuhan, pasti Tuhan sertai rumah tanggamu. Jangan pernah takut. Jangan pernah gentar. Jangan pernah gelisah. Karena masa depan selalu ada. Amin. Bukan kebetulan Tuhan taruh mata kita ini di muka, supaya kita bisa melihat masa depan. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Kenapa? Saya bilang masa depan kita penuh dengan harapan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan masa depan yang tidak baik. Tuhan selalu merancangkan masa depan yang gilang gemilang penuh dengan harapan. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Yang penuh dengan harapan. Nah Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita punya masa depan yang penuh dengan harapan, mari kita ikutin apa yang Tuhan mau. Jangan lihat masa lalumu. Mungkin masa lalumu kelam, mungkin masa lalumu penuh dengan liku-liku, mungkin masa lalumu hitam. Tetapi Tuhan katakan, lihatlah ke depan. Tataplah ke depan. Masa depanmu ada penuh dengan harapan. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau orang bilang, wah dulu saya begini Pak Ronald. Oh dia selalu ngomong dulu-dulu. Saya tidak suka orang yang ngomong dulu-dulu. Saya selalu mau orang yang ngomong sekarang. Makanya Bapak Ibu Saudara, pada waktu saudara tahu masa depanmu penuh dengan harapan, mari kita berusaha bareng-bareng. Kita berusaha bersama, saling mengingatkan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tidak tahu masa depan kita ini penuh dengan harapan. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita orientasinya hanya orientasi yang hanya orientasinya hanya sesaat. Tetapi saudara kalau belajar kebenaran firman Tuhan, saudara mesti cerna kebenaran firman Tuhan ini. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Orientasilah ke depan, jangan orientasi ke belakang. Apa yang aku bisa buat untuk pekerjaan Tuhan? Makanya saya bilang, ayo semangat, orientasilah, kita berdoa. Pelayan-pelayan Tuhan wajib, WL, worship leader, singers, pemusik, penari, semuanya wajib. Yang terlibat dalam pelayanan, semuanya wajib. Asher atau apapun, wajib untuk datang doa. Kenapa wajib untuk datang doa? Tadi kan Om Tuti bilang, kalau datang doa itu selalu aja ada hambatan. Orang kalau doa tidak betah. Tapi kalau kita bercerita di depan, betah berjam-jam. Coba kita di parkiran, kita sambil ngobrol, itu bisa betah 1-2 jam. Tapi kalau kita 1 jam dalam hadirat Tuhan, rasanya ada tantangan berat. Saya bilang gini, tantangan bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Kita bayar harga, orientasi kita ke depan, bukan ke belakang. Kita lagi investasi untuk kerajaan surga. Orang yang rajin berdoa, pasti dia akan mengalami mujizat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Marilah kita punya orientasi ke depan.
Yang ketiga, apa itu move on? Yang ketiga, punya pengharapan. Orang yang sudah move on itu dia punya pengharapan. Dengar ini. Orang putus asa, orang depresi tidak pernah melihat ada harapan di masa depan. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya senang tadi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Saya sedang rap-nya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara harus punya harapan. Jangan berputus asa, jangan depresi karena keadaan. Memang keadaan saat-saat ini tidak memungkinkan. Saudara, banyak Om Atuti bilang dia menikah, saudaranya 2 kali. Saya kumpul keluarga terus. Kemarin sudah ditelepon lagi, kumpul keluarga lagi. Saya bilang gini, wong yang nikah-nikah itu loh, gak tahu diri. Wong aku di sini belum nikah-nikah, di sana sudah nikah-nikah terus. Makanya Bapak Ibu Saudara punya pengharapan. Orang yang putus asa, orang yang depresi tidak pernah melihat ada harapan di masa depan. Saya bilang begini, hiduplah dalam pengharapan. Kalau engkau menaruh harapanmu di dalam Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Amin. Taruhlah harapanmu, keluargaku diberkati, bengkelku diberkati, tempat usahaku diberkati. Itu ada harapan Tuhan, ada harapan di situ, maka Tuhan akan menyertai. Amin Bapak Ibu Saudara. Punyalah harapan. Nah, Saudara perhatikan, jangan sering izinkan putus asa masuk dalam hidupmu. Jangan izinkan putus asa masuk dalam hidupmu. Sebab putus asa itu lebih berbahaya daripada gagal. Orang yang putus asa itu, saudara perhatikan, orang yang putus asa itu lebih berbahaya daripada gagal. Kalau gagal kita bisa bangkit lagi. Kalau sudah putus asa, yaitu saudara lihat orang yang di Parobek itu sudah putus asa semua tuh. Ngomong sudah gak mudeng lagi. Sudah makan? Belum. Sudah minum? Belum. Sudah tidur? Belum. Nah itu putus asa akut. Orang yang putus asa akut, mendingan putus asa itu lebih berbahaya daripada gagal. Makanya kalau Ibu Suli percaya, Ibu Suli punya pengharapan, pasti Tuhan akan menyembuhkan. Pengharapan kita harus dibangun, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan gagal. Buka Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab putus asa lebih bahaya daripada gagal. Orang yang punya harapan, hidupnya pasti antusias. Amin. Saudara kalau punya pengharapan, pasti hidupnya antusias. Amin. Doa dia senang, datang ibadah dia senang, ada pujian penyembahan dia senang, ada ekstusi dia senang, ada ibadah raya 1 dan 2, dia terus ikut ibadah terus. Firman Tuhan berkata lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Maka dari itu Bapak Ibu, dekatkanlah diri pada Tuhan. Nah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-8, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang ada dalam pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan pasti akan antusias. Dia nyanyi juga antusias, dia penyembahan juga antusias, karena dia menyembah Raja di atas segala raja. Amin Bapak Ibu Saudara. Mau antusias? Bilang di sebelah, segera move on. Amin. Yusuf dia jawab, ora move on omong. Segera move on. Karena move on sendiri itu ada harapan saudara.
Harapanmu di dalam Tuhan. Saya senang tuh. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Taruhlah harapanmu jangan kepada manusia, harapanmu kepada Raja di atas segala raja. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Enak ya ibadah di masa pandemik ya, gak lama-lama. Yang terakhir, apa itu move on? Move on artinya semakin berbuah, semakin terlihat hasilnya. Move on bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Kalau saudara sudah move on, saudara pasti akan menghasilkan buah. Hidupmu akan berdampak bagi orang lain. Amin. Bukan hidupmu jadi provokator, tapi hidupmu berdampak bagi orang lain. Orang yang sudah menghasilkan buah pasti hidupnya berdampak. Ada masalah, dia menyelesaikan masalah, bukan lari. Bukan kumpul dengan orang-orang yang sama, ngomongin orang lain. Saya paling gak suka loh kalau misalnya pendetanya salah, tapi jemaatnya kumpulin jadi barisan sakit hati. Saya hari-hari ini menyaksikan barisan sakit hati, nuntut pendetanya punya hati Bapa, padahal dia aja hati Bapanya gak ada. Sama istri aja berantem 1 kali 24 jam. Gimana orang berantem bisa punya hati Bapa? Nggak mungkin. Orang yang punya hati Bapa berarti dia kenali Bapaknya. Orang yang punya Bapa itu satu, gak ada bapaknya dua. Amin. Kecuali Lukas bapaknya dua, Bapak Ronald sama Bapak Karman. Tapi kalau dia ada di Bapak Ronald, bapaknya Bapak Ronald. Kalau dia ada di Bapak Karman, ya bapaknya Bapak Karman. Kasusnya beda. Amin. Oh, dia bergaul dengan pendeta. Semua pendeta dia bergaul. Dia jadikan semua pendeta bapaknya. Lah puyenglah otaknya. Satu bapak suka roh kaya dana, sekarang kaya dana. Nah itu. Yang satu bapak aneh-aneh, yang satu bapak yang aneh. Pilihlah satu bapak. Kalau saudara ada dalam gereja lokal, bapakmu ya Pak Ronald. Ya terimalah kekurangan dan kelebihannya Pak Ronald. Amin. Jangan bapak banyak, saudara. Makanya saya bilang, hidup ini harus menghasilkan buah. Orang yang menghasilkan buah, pasti hidupnya akan berdampak. Dia ada di sana, dia berdampak bagi orang lain. Dia ada di sana, dia berdampak bagi orang lain. Itu yang bagus. Makanya move on. Jangan hidup dalam sakit hati, kecewa terus. Kapan saudara move on? Orang kecewa kalau duduk dengan orang kecewa akan menghasilkan kekecewaan. Nah kalau sudah kecewa, terluka. Orang yang biasanya bilang gini, aku gak terluka kok. Gak terluka tapi ngumpul-ngumpul sama orang yang terluka sama. Bangun kubu, itu terluka saudara. Makanya saya mau dikatakan aneh, ora opo-opo. Yang penting saya sudah selesai dengan Tuhan. Saya menghasilkan buah. Amin. Jangan kumpul dengan orang yang terluka. Jangan kumpul dengan orang yang kecewa. Akan kecewa terus. Move on bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Saudara harus move on, harus. Jika mau maju, move on lah. Jangan, Pak Ronald aku mau maju, tapi aku masih kecewa sama Robert. Gak bisa maju. Robert ditinggalkan. Robert adalah masa lalu. Masa sekarang Papua. Amin. Jangan cerita lihat masa lalu terus. Oh saya gagal 2 kali. Ya itu masa lalu saudara. Saya gak akan pikir-pikir lagi. Justru saya akan ngomong, jangan salah memilih. Saya pernah salah memilih, akibatnya gagal. Saya akan jadi berkat bagi orang itu. Ayo cepat. Kalau mau bangun hubungan, kenali dulu pasanganmu. Tahu kelemahannya, tahu kelebihan pasanganmu apa. Jangan nanti kalau sudah menikah, aku gak cocok loh Pak Ronald. Lah, waktu mau menikah piye? Jangan sampai seperti itu. Amin. Kenali pasanganmu. Kalau sudah kenali enak. Dia mau tidur ngorok kayak terserah. Dia mau kasih duit atau gak kasih duit kayak terserah. Saudara harus berusaha. Tapi sebagai seorang suami,
suami harus kasih duitnya ke istri. Suami-suami katakan, aminnya kok gak kerungu ya. Engkau bekerja, kasih duitmu ke istrimu. Kalau mau istrimu cantik, ya harus dandanin dia. Tuntut cantik tapi gak pernah kasih duit, facial. Lah, omong kosong. Saudara bilang ini, pakai air mawar Viva aja sudah cukup. Gak cukup. Kalau dia mau cantik, dia harus ke salon. Facial lah sebulan sekali. Habis itu harus ada luluran. Oh, Lukas aja luluran jadi putih kok sekarang kok. Gak apa-apa. Ngecek kowe. Justru. Gak apa-apa, itu namanya usaha. Amin. Tara aja jadi putih tuh. Masih hitam. Karena belum luluran. Luluran le. Lu sudah kerja luluran. Facial mukanya, tampilnya bagus-bagus. Kan enak kalau sudah tampil bagus-bagus, orang lihat, wih, dia kerja, dia sudah luar biasa ya. Tapi lu kerja kok gak pernah ngasih duit buat aku ya? Iya. Hidup harus menghasilkan buah. Kalau mau maju, move on. Orang yang move on adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya sudah tidak mau lagi punya komunitas yang kurang waras. Komunitas yang hanya bahas itu melulu. Kita nggak bahas kerajaan sorga, tapi bahasnya pendetaku, Pak Ronald belum punya hati Bapa. Kalau mau punya hati Bapa, dekat dengan Pak Ronald pasti punya hati Bapa. Amin. Ya nggak pernah dekat dengan gembalanya, gimana mau tahu hati gembalanya? Orang harus dekat dulu dengan gembalanya, baru tahu hati gembalanya. Amin. Makanya move on itu semakin berbuah, semakin terlihat hasilnya. Hasilmu harus terlihat. Saudara lihat, saudara. Contohnya Yakub. Pada waktu Yakub berhenti, dia tidak bisa melihat apa-apa. Tapi pada waktu dia berjalan terus, dia akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saudara bisa baca Kejadian 32 ayatnya yang pertama. Coba buka Pak Angel. Kejadian 32 ayatnya yang pertama. Mari kita lihat dulu. Ini kebenaran firman Tuhan yang menunjang khotbah saya ini. Semakin berbuah, semakin terlihat hasilnya. Sudah. Kejadian 32 ayatnya yang pertama. Yakub melanjutkan perjalanannya. Yakub tidak berhenti, tapi dia melanjutkan perjalanannya. Orang yang stuck berhenti akan ngomongin orang terus. Tapi orang yang berjalan terus, dia tidak pernah memikirkan dengan orang lain. Dia pasti akan berjalan ke depan. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat dengan dia. Ayat yang kedua. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Mahanaim itu artinya dia melihat bala tentara Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yakub tidak berhenti. Pada waktu dia melihat malaikat, dia melanjutkan perjalanan. Yakub tidak mengalami apa-apa pada waktu dia tidak maju. Tapi pada waktu dia maju, dia melihat segala sesuatu yang luar biasa. Maka itu majulah, move on lah. Move on itu keharusan. Saudara jangan mau ditipu oleh yang lain. Perjalanan kita pasti akan berhasil. Amin. Saya akan tutup dengan begini. Bagaimana supaya kita bisa move on? Yang pertama, milikilah hubungan dengan Tuhan. Supaya saudara bisa menerima kekuatan yang dari Tuhan. Bagaimana saudara bisa move on? Milikilah hubungan dengan Tuhan supaya saudara bisa menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Pada waktu saudara menerima kekuatan yang baru dari Tuhan, kehidupan saudara akan mengalami progres terus di dalam Tuhan, terus di dalam Tuhan, terus di dalam Tuhan. Amin. Makanya saya bilang, mari jemaat Tuhan, kita miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Pengharapan kita di atas, bukan dari atasan. Amin. Pengharapan kita di atas. Di atas itu siapa? Yesus. Kita miliki pengharapan, miliki hubungan. Orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau supaya tingkat hubungan saya dengan Tuhan semakin mengalami progres. Semakin mengalami progres. Tuhan,
Aku mau supaya kehidupanku semakin mengalami progres. Aku mau move on. Aku tidak mau lagi kecewa, putus asa, sakit hati, lihat orang duduk omongin orang. Saudara, itu bukan tipikal Pak Rona lagi. Tipikalku adalah menyenangkan, memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Supaya pada waktu hidup saya menghasilkan buah, orang lain akan menikmati buahnya manis. Amin. Yang kedua, melupakan masa lalu terutama yang buruk. Melupakan masa lalu terutama yang buruk. Yang buruk-buruk dibuang, ambil yang baiknya saja. Amin. Supaya saudara tetap move on di dalam Tuhan. Saya berharap minggu ini saudara maju terus di dalam Tuhan. Bergerak bersama dengan Tuhan, saudara move on. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah belajar, kami akan bergerak terus bersama dengan Tuhan. Mampukan kami untuk terus move on di dalam Engkau. Kami tidak mau terjebak. Dunia mungkin menarik kami turun, tetapi kalau kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka Engkau akan mengangkat kami ke atas gunung batu-Mu. Lawat umat-Mu, semua yang sudah mendengarkan kebenaran Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, diberkati Tuhan. Kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami mengalami pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kami akan terus menghasilkan buah, karena kehidupan kami sudah mengalami move on dan sudah mengalami pembaharuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya.